Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aida dari Prodi Ekonomi Islam Angkatan 2023. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep time value of money versus economic value of time. Mari kita bahas. Oke, di sini time value of money disingkat jadi TVM dan economic value of time disingkat jadi EVT. Nah, ini adalah dua konsep inti dalam ekonomi dan memandang nilai itu dari sudut pandangan waktu, tapi dengan filosofi yang sangat berbeda. Kenapa? Jadi, perbedaan ini sangat krusial dalam memahami mengapa ekonomi konvensional dan ekonomi Islam memiliki pendekatan yang berbeda terhadap uang, waktu, dan keuntungan. Oke. Nah, sini kita pertama membahas waktu, pentingnya waktu dalam ekonomi. Kenapa? Karena waktu adalah elemen fundamental dalam semua pengambilan keputusan ekonomi. Jadi, baik dalam ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam, waktu itu sangat mempengaruhi nilai, harga, dan resiko. Jadi, yang pertama itu, time value of money. Jadi, konsep inti dalam keuangan konvensional yang menyatakan bahwa uang itu yang diterima hari ini itu lebih berharga daripada jumlah yang sama di masa depan. Misalkan uang kita hari ini 1 juta, itu lebih berharga dibandingkan 1 juta di masa depan. Oke, selanjutnya ada economic value of time, di mana itu konsep yang lahir dari ekonomi Islam. Dan mereka berpendapat bahwa bernilai yang bernilai adalah waktu itu sendiri, bukan uang. Jadi, ekonomi Islam berpendapat bahwa yang bernilai itu adalah waktu, bukan uang, berbeda dengan konvensional. Karena waktu adalah sumber daya produktif yang terbatas. Oke, di sini ada sejarah uang. Yang pertama, di mana lahirnya uang. Yang pertama itu kan pada zaman purba, manusia kan belum mengenal transaksi menggunakan uang. Jadi menggunakan sistem barter yang dimana tukar menukar barang dengan barang yang diinginkan. Uh, Sistem ini tuh memiliki banyak kelemahan seperti kesulitan kesulitan menemukan kecocokan keinginan kita. Berarti kita ingin menukarkan barang kita dengan barang orang lain, tapi tidak adanya kecocokan dan penentuan nilai tersebut. Yang kedua, ada alat tukar komoditas yang dimana manusia itu mulai menggunakan barang yang diterima secara umum seperti garam, kerang, atau logam mulia sebagai medium tukar. Terus dari alat tukar komoditas tersebut berlanjutlah ke uang logam karena alat tukar komoditas tersebut tidak tadi. Jadi berlanjutlah ke uang logam yang diciptakan pertama kali oleh kerajaan Libya sekarang yang berada di Turki sekitar 570 hingga 546 sebelum Masehi. Maaf, sekitar tahun 546 sampai 570 sebelum Masehi. Nah, uang logam itu memberikan nilai yang terstandarisasi dan tahan lama. Terus selanjutnya dari uang logam beralihlah ke uang kertas. Nah, uang kertas itu pertama muncul di Tiongkok pada masa dinasti Tang sebagai surat janji bayar yang kemudian berkembang pesat pada masa dinasti Song untuk efisiensi transaksi lebih besar. Karena sebelum kita menggunakan uang kertas, kenapa kita menggunakan uang logam? Uang logam tersebut susah diproduksi dengan banyak sehingga hal tersebut membuat kita menggunakan uang kertas. Oke, di sini ada fungsi uang. Fungsi uang itu ada dua. Uang sebagai alat tukar versus uang sebagai komoditas. Yang pertama, fungsi dasar uang. Yaitu ada medium of exchange, yaitu alat untuk mempermudah pertukaran. Jadi uang itu merupakan sebuah alat untuk mempermudah pertukaran. Yang kedua ada unit of account, yang dimana uang itu merupakan satuan pengukuran nilai. Yang ketiga, store of value, yang dimana uang itu sebagai penyimpanan kekayaan. Yang keempat, fungsinya sebagai standard of deferred payment, yang dimana uang itu sebagai dasar untuk pembayaran utang. Nah, selain fungsi dasar, ada juga fungsi tambahan yang dimana itu uang sebagai komoditas. Nah, uang itu dapat diperjualbelikan atau disewakan dengan meminjamkannya dan mengenakan bunga. Inilah yang menjadi praktik utama dalam sistem keuangan konvensional.
Nah, dari uang tersebut, kita bisa simpulkan bahwa ekonomi itu seperti makhluk hidup yang dimana melakukan pertumbuhan. Jadi, kita bisa mengambil rumus dari pertumbuhan tersebut yang dimana itu kan sama dengan P6 sama dengan P0 dalam kurung 1 tambah Y pangkat T. Yang dimana P0 itu pertumbuhan sama dengan sel pada awalnya dalam kurung 1 ditambah pertumbuhan pangkat waktu. Sehingga bisa dirumuskan, bisa disimpulkan bahwa rumus future value bisa didapatkan dengan yang dimana future value atau nilai uang di masa yang akan datang sama dengan present value nilai uang masa sekarang dalam kurung 1 ditambah tingkat suku bunga pangkat waktu. Maka dari rumus tersebut nanti akan didapatkan nilai uang di masa akan datang. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan time value of money, yang dimana uang sekarang lagi berharga. Dalam time value of money, dalam ekonomi konvensional, menunjukkan bahwa uang yang di masa sekarang lebih berharga dibandingkan uang yang di masa yang akan datang. Jadi, uang kita yang sekarang 1 juta lebih berharga, lebih mendapatkan banyak bahan ketimbang uang yang di masa yang akan datang. Nah, alasan mengapa time value of money berlaku itu ada 3. Yang pertama, adanya inflasi. Kenapa? Karena inflasi itu misalkan harga barang dan jasa naik dari waktu ke waktu. Misalnya 1 juta hari ini bisa membeli lebih banyak barang daripada 1 juta setahun lagi. Investor itu meminta kompensasi atas penurunan daya beli ini. Yang kedua, ada preferensi konsumsi yang dimana itu manusia itu kan dasarnya tidak sabar. Kenapa? Jadi mereka lebih memilih untuk mengkonsumsi sesuatu di hari ini daripada menunggu besok. Untuk mengkompensasi penundaan konsumsi ini, mereka meminta imbalan. Nah, terus yang ketiga, ada risiko dan ketidakpastian, di mana masa depan kan tidak pasti. Jadi, ada risiko bahwa uang yang dijanjikan di masa depan itu mungkin tidak dibayarkan karena bunga kan berfungsi sebagai premi atas risiko tersebut. Oke, nah kita masuk ke pembahasan economic value of time, yang dimana waktu adalah modal yang produktif. Nah, filosofinya itu kan waktu adalah sumber daya yang paling berharga dan terbatas. Jadi, nilai ekonomi diciptakan ketika waktu itu dimanfaatkan untuk aktivitas produktif dan usaha yang nyata, bukan karena uang, dalam istirahat, dan berkembang dengan sendirinya. Jadi, dalam ekonomi Islam, waktu itu adalah merupakan hal utama yang sangat penting daripada uang. Jadi kita menggunakan waktu kita sebaik-baiknya. Terus mekanismenya mengganti sistem bunga dengan sistem bagi hasil, profit and loss sharing. Dengan itu kan mudharabah pertama, kerjasama di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain itu menyediakan tenaga dan keahlian. Nah, keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian finansial itu ditanggung oleh pemilik modal. Yang ketiga itu ada musyarakah, di mana kerjasama, kemitraan, di mana semua pihak menyumbangkan modal dan keahliannya. Jadi keuntungan dan kerugian itu ditanggung bersama porsi kontribusi. Selanjutnya, ada kritik Islam terhadap time value of money. Dimana kan ekonomi Islam itu kan sangat menolak konsep time value of money karena di praktiknya itu dianggap sebagai inti dari riba. Jadi karena kan riba bisa diartikan setiap tambahan yang disyaratkan atas pokok pinjaman yang harus dibayar oleh peminjam hanya karena berjalannya waktu. Nah, kenapa prinsip time value of money itu ini dilanggar? Yang pertama itu alasan yang pertama karena al-ghunmu bil hurum, yang dimana keuntungan datang bersama risiko. Nah, dalam time value of money, pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan tanpa menanggung risiko usaha peminjaman. Nah, yang kedua ada al-kharaj bil daman, yang artinya hasil muncul karena adanya tanggung jawab. Jadi, uh, dalam time value of money, pemberi pinjaman mendapatkan hasil tanpa bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Nah, jadi dari dua hal tersebut, uh, alasan mengapa ekonomi Islam menentang konsep time value of money.
Oke, di sini ada perbandingan time value of money versus economic value of time. Di mana dari segi definisi, time value of money itu merupakan uang saat ini lebih bernilai dari uang di masa depan. Sedangkan economic value of time merupakan waktu memiliki nilai ekonomi dan bukan uang. Terus, dari segi landasan filsafat, kalau time value of money merupakan preferensi uang saat ini dan kompensasi bunga, sedangkan economic value of time merupakan produktivitas waktu dan keadilan bagi hasil. Terus berdasarkan aspek di sistem nilai, kalau time value of money itu menggunakan bunga atau interest, sedangkan economic value of time menggunakan nisbah atau bagi hasil. Nah, selanjutnya dari aspek perspektif ekonomi. Kalau time value of money itu merupakan ekonomi konvensional, sedangkan economic value of time merupakan ekonomi Islam. Nah, kalau dari aspek pengaruh pada masyarakat, time value of money itu bisa menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi. Sedangkan kalau economic value of time itu merupakan mendorong keadilan, kerjasama, dan berkelanjutan. Nah, yang terakhir itu dari aspek implikasi praktis, yang dimana kan time value of money sering digunakan dalam peminjaman, investasi, dan kredit berbasis bunga. Sedangkan kalau economic value of time itu digunakan dalam keuangan, syariah, dan biasanya sebagai hasil. Oke, di sini ada implikasi dan tantangan. Nah, yang pertama itu kan ada implikasi time value of money, yang dimana itu memungkinkan perkembangan pesat pasar modal, produk derivatif, dan industri perbankan konvensional. Namun, ketergantungan pada bunga itu dapat memicu krisis uang, krisis utang, dan memperlebar kesenjangan ekonomi. Sedangkan ada implikasi tersendiri untuk economic value of time, yang dimana menawarkan sistem yang lebih stabil dan berkeadilan karena menghubungkan keuntungan finansial langsung dengan ekonomi real. Nah, ini mencegah praktik spekulasi yang berlebihan. Selanjutnya, economic value of time tersendiri memiliki tantangan yang dimana pemahaman masyarakat itu masih terbatas, kurangnya instrumen keuangan yang kompleks, dan tantangan regulasi di negara-negara yang dominan dengan sistem konvensional. Nah, penerapan bagi hasil juga membutuhkan transparansi dan keahlian yang tinggi untuk menilai risiko usaha dengan benar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi penonton semua. Thank you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.